Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mustaqim Akses, channel yang memberikan akses ke informasi penting, metode dan pembelajaran. Kamu tahu nggak guys tentang negara Singapura? Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya, satu catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pu Luo Chung, yang merujuk Pulau Ujong, yang berarti pulau di ujung semenanjung dalam bahasa Melayunya. Kemudian kota ini disebut sebagai Temasek atau kota laut ketika pemukiman pertama didirikan pada tahun 1298 sampai 1299 sesudah Masehi. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa klik subscribe yang baru bergabung di channel ini. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapat julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang atau ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya Kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Simha atau singa artinya, dan pura yang berarti kota. Kota ini kemudian diperintah oleh 5 raja Singapura kuno, terletak di ujung semenanjung Malaysia. Titik pertemuan alami rute pelayaran. Kota ini berkembang menjadi pos perdagangan bagi berbagai kapal laut, mulai kapal layar dari negeri Tiongkok, kapal layar Arab, kapal perang Portugis, hingga perahu Bugis. Singapura modern didirikan pada abad ke-19 berkat politik, perdagangan, dan seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Selama masa ini, kerajaan Inggris sedang mengincar pelabuhan singgah di kawasan ini untuk dijadikan pangkalan armada niaganya, dan demi mencegah setiap kemajuan yang dibuat Belanda. Singapura yang saat itu sudah menjadi pos perdagangan baru di sepanjang Selat Malaka tampak sesuai. Raffles yang saat itu menjabat Letnan Gubernur Bencoolen, yang sekarang itu namanya Bengkulu guys. Wah, Pak Raffles ini panjang sekali guys perjalanannya dari Bengkulu sampai ke Singapura. Mendarat di Singapura pada 29 Januari 1819. Menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini, ia pun membantu untuk melakukan perundingan dengan penguasa setempat. Maksudnya di Singapura ya guys, dan menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Nah, cuma sebagai pos perdagangan guys. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang, menarik imigran dari Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Pada tahun 1822, Raffles mencanangkan Raffles Town Plan, yang juga dikenal sebagai Jackson Plan. Tujuannya untuk apa guys? Nah, untuk mengatasi masalah ketidakaturan yang makin parah di koloni. Daerah pemukiman etnis dipisahkan menjadi 4 wilayah. Pertama, Eurovan Town, dihuni oleh pedagang Eropa.
kedua Eurasia dan orang Asia yang kaya raya. Nah, sedangkan etnis Tionghoa diletakkan di Chinatown hari ini dan di sisi tenggara Singapore River. Etnik India bermukiman di Chulia, kampung di utara Chinatown, dan Kampung Gelam menampung warga Muslim, etnik Melayu dan Arab yang bermigrasi ke Singapura. Singapura terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan pos perdagangan dengan berdirinya beberapa bank utama, asosiasi komersial, dan chambers of commerce. Pada tahun 1924, sebuah jalur lintasan yang menghubungkan bagian utara Singapura dengan Johor Bahru dibuka. Tahu nggak guys, arsitek pertama Singapura? Ya benar, namanya George de Coleman. Tiba di kota ini pada tahun 1822 dan proyek pertamanya adalah Residency House untuk Tuan Stamford Raffles tentunya guys. Dia juga membangun banyak rumah bergaya Palladian. Bagaimana perang dan perdamaian di Singapura? Nah, guys, pasukan sekutu menyerah pada tahun 1942. Kemakmuran Singapura mengalami pukulan besar selama Perang Dunia Kedua. Ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada 8 Desember 1941. Penjajah tiba dari utara, mengacaukan para komandan militer Inggris yang mengira serangan laut akan dilancarkan dari sisi selatan Singapura. Meskipun menang, jumlah pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada tanggal 15 Februari 1942, bertepatan tahun baru Imlek guys. Ini merupakan tindakan menyerah terbesar dari pasukan Inggris dalam catatan sejarah. Pulau ini yang dulu dielu-elukan sebagai benteng yang tak tertembus, diganti namanya menjadi Sonanto. Sonanto atau cahaya dari Pulau Selatan dalam bahasa Jepang. Jadi Sonanto itu guys dalam bahasa Jepang Singapura yang artinya benteng yang tak tertembus. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, pulau ini diserahkan kepada pemerintahan militer Inggris. Nah, Jepang menyerah guys, yang tetap berkuasa hingga negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Malaka, dan Singapura dibubarkan. Pada April 1946, Singapura menjadi negara koloni kerajaan Inggris. Nah, bagaimana jalan menuju kemerdekaan Singapura guys? Singapura menempuh jalan yang panjang hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada tahun 1959, bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People's Action Party atau PAP memenangkan sebagian besar dari 43 kursi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura guys. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk, terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara. Sekarang Sabah namanya guys. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal. Dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis
yang merdeka dan berdaulat. Saat ini banyak irisan dari multi budaya, penjajahan, dan peperangan masa lalu di Singapura terabadikan guys, di dalam dan di sekitar kota Singapura. Kalian dapat mengunjunginya guys di monumen, museum, dan tugu peringatan, atau kembali ke masa silam dengan menyusuri Heritage Trail. Oke guys, itulah sedikit sejarah singkat tentang Singapura. Artinya di sini Melayu, Cina. Nah, kenapa Ustadz Abdul Somad dideportasi Singapura guys? Ada apa dengan Ustadz Abdul Somad? Padahal keluarganya juga dari Singapura guys. Baiklah, itu saja guys cerita tentang sejarah Singapura. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.